Per kliknya lihat coba nih berapa rupiah tuh. Rp12. Iklan dari mana Rp12 dapat klik? Ya, Mungkin tidak. Bagaimana? mungkin sambil praktek yang cara bikin web yang tinggal drag and drop Oh itu. iya, oh, web ya. Oke, 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 oke. Tunggu, saya matiin dulu Kang. Saya mau login. Tunggu ya, dimatiin dulu. Nah, udah. Kita share screen lagi. Jadi, bikin web itu begini. Ini simple banget. Ini WordPress. Sekali lagi, materi WordPress mulai setup dari pertama itu diajarin. Nah, ini saya bypass langsung ke pembuatan landing page-nya. Sesimpel ini, teman-teman. Misalkan pertama buat dulu judul sama kontennya. Judul itu, kemudian publish, kemudian tunggu sebentar. Nah, ini yang keren nih. Ini main puzzle kayak bocah nih. Edit. Nanti tuh kita drag and drop, drag and drop. Coba tunggu ya. Bikin web tuh dulu kan coding, HTML, ribet gitu. Kalau sekarang nggak. Daripada beli mahal, ya buat sendiri aja. Gampang. Publish dulu. Oh ini tunggu. Pakai yang elemen kanvas. Nah, kosong gitu. Nah, ini kan halaman kosong nih. Anggaplah kita dari mobile. Kemudian mau nambahin judul gitu. Ini kita bisa setting dulu warnanya sesuai dengan preferensi kita. Oh, jangan itu. Set. Kemudian saya mau tingginya minimal 500. Terus mau nambahin judul nih ya, tinggal masuk, pindahin. Kemudian nambahin gambar, drag and drop ke sini. Mau nambahin YouTube, masuk pindahin ke sini. Mau nambahin tombol, tombol WA misalkan, masuk di sini. Gambarnya. Ini teman-teman lihat ya, kalau kekecilan di zoom, pindahin ke tengah. Ini judul, misalkan tadi eh, apa ya, madu hutan alami Kalimantan. Warnanya saya mau di tengah, ukurannya hitam, ukuran fontnya mau digedein, twing gitu. Ini dibagi ada 20. Fontnya mau diganti. Jadi misalkan yang ini gambarnya mau diisi ganti gambar. Misal ini gambar madu atau ini gambar lebah gitu. Ini YouTube diganti URL-nya pakai YouTube. Ini tombol WA yang WhatsApp saya. Hubungi kami. Kemudian list. Fiturnya. Ini saya asik sendiri nih. Biasa saya asik sendiri karena keenakan kalau ngedit web itu enjoy gitu. Fontnya digedein. 16, 20, gapnya 10. Ini 12, 16. Gitulah kira-kira Kang. Bikin web itu mudah banget dan simpel. Tinggal publish, klik, udah beres. Nanti ini dirapihin biar kayak contoh misalkan yang kita deh. Benar. Nah, kalau ngobrolin ini kan elemen kan ada judul, ada subjudul, ada gambar. Kan kurang lebih sama, ada judul, gambar tinggal diubah gitu ya. Eh, ada teks, ada bordir. Ini bordir bisa pakai nih. Begini contohnya. 10 pakai bordir
10 ininya das, ininya dua, warnanya merah. Tuh, beres. Sama kan? Simple banget kan? Bikin web. Nah, ayo, mau nggak? Bikin yang diajarin tuh. Bikin kata-kata begini, set, 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 set. Gampang banget bikin web tuh. Tinggal publish, selesai. Gitu, Kang. Jelas nggak, Kang? Siap, insya Allah Kang. Jelas untuk website ya. Jadi untuk yang terkendala website karena ini udah zamannya online, yang bisnis itu website semakin perlu. Nah ini kesempatan juga buat belajar website ya. Udah dikasih contoh, udah dikasih materinya, tinggal ikutin. Jadi teman-teman selain bisa Google Ads, bisa website juga seperti itu ya. Kita lanjut saja mungkin Kang ke pertanyaan berikutnya nih masih Q&A banyak. ya. Oke, oke. Kita kembali ke Q&A. Jadi waktu yang tersisa kita habiskan buat Q&A sampai habis. Eh, Siap, tapi maksudnya habis waktunya ya, karena biasanya kita selesai sampai jam setengah 11. Jadi ada waktu siap, tiga Kang. puluh menit. Mudah-mudahan kita bisa selesaiin semuanya. Oke, lanjut. Dari Mas Bintang, nah ini study case nih Kang, udah praktek ngiklan dan Oke, oke. alhamdulillah udah jalan. Tapi bulan ini traffic dan leadnya turun gitu, Hmm. nggak tahu kenapa. Nah, Oke. gimana Kang? Yang apa aja yang mempengaruhi dan cara menaikkan trafficnya lagi? Baik. Bisa jadi pesaing nambah banyak, Kang. Itu satu. Makanya kalau untuk teman-teman yang baru mulai, yang bisnisnya belum banyak pesaing, duluan aja ambil kuehnya gitu. Kalau yang udah existing, kemudian turun performanya, yang pertama kemungkinan ada update dari Google-nya. Perhatikan, periksa quality score yang ada di sini. This is keyword. Sebentar, sekalian saya praktek. Nah, perhatikan di sini apakah ini turun atau tidak. Gitu. Kalau ini tidak turun, berarti statusnya masih bagus. Kemungkinan besar kedua ada pesaing yang masuk. Jadi bidding kita harganya itu di bawah dia. Otomatis kan penayangannya sedikit atau bahkan tidak tayang, Kang. Jadi coba usahakan naikin harga tawarnya ke atas sedikit. Lihat lagi nanti apakah jalan atau tidak gitu. Atau cek aset-aset yang lain. Siapa tahu ada yang disable. Kalau disable, iklan juga tidak akan tayang, Kang. Jadi harus dipastikan semua eligible statusnya. Begitu. Atau perhatikan akunnya suspend atau tidak. Ya, jadi ini masuknya ke ranah evaluasi Kang ya. Dievaluasi ya. Ranah Jadi evaluasi dan case by case banget. Kita harus cek dulu apa nih masalahnya. ya, Baru kita kasih solusi yang lebih spesifik. Yang mungkin betul. nanti saran saya sih belajar langsung sama Kang Ali. Jadi nanti bisa konsultasi, cek dashboardnya gimana, masalahnya apa. Jadi solusinya itu nanti lebih spesifik gitu ya, Ya, betul betul. tajam. Nah, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan mahal nih Kang yang mungkin memang dijual ya ini untuk pebisnis umroh. Cara Oke. verifikasi iklan umroh. Oh, Bagaimana aduh, buka aja. Bentar ya, saya buka deh. Nggak apa-apa. kalau dijual ini mahal? Jadi, link ini yang mahal nih, Pak. Pengajuan sertifikasi. Nah, link ini yang mahal. Jadi, teman-teman, kita ngajuin ke Google pakai formulir ini. Nanti isi salah satu, kemudian bilang saya siapa, usaha saya namanya apa, emailnya, terus ID akunnya, segala macam. Klik, 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 beres. Gitu. Jadi kita bilang ke Google tuh, Google, saya travel umroh menyediakan layanan perjalanan ke sana. Kemudian bilang saya tidak mengurusi hal lain selain itinerary saja perjalanan. Tolong diizinkan saya untuk beriklan gitu. Simpelnya seperti itu. Teknisnya itu nanti di kelas Pak. Iya, Karena itu salah satu yang informasi
ya, kita lanjut ke Q&A berikutnya. Ini kurang masih banyak yang nanya belum punya web gimana, belum punya web gimana. Mungkin saya informasi lagi aja ya. Jadi ya belajar gitu. Kalau mau bikin web ya nggak punya web wajib belajar. Nah, kita udah disiapin semuanya. Jadi kalau punya web dikasih namanya ya, dikasih template-nya, jadi tinggal praktekin aja. Nah, ya karena ini masih banyak nanya nih Kang. Ya saya jelasin. Jadi tinggal drag and drop aja tuh kan enak. ya sekalian pun ada. Betul, itu ada dikasih materinya. Nah, oke. Jadi itu ya. Ayo, Dari Kak Tirza Santo, kenapa akun Google Ads dan bisnisnya harus sama? kenapa akun Google Ads? Itu supaya mudah ngambilnya, Pak. Nah, itu biar tidak ribet ngambil akun iklannya dalam satu akun yang sama. Tapi kalau tidak sama pun tidak apa-apa, bisa pakai yang our location, kemudian minta ke email yang ada bisnisnya, misalkan email B gitu, masukin email B di sini. Kemudian nanti cek di emailnya, izinkan buat diakses akun ini, sudah tayang. Cuma itu kalau untuk awal, untuk teman-teman yang awam nanti akan sedikit pusing. Bukan pusing, ini yang mana ya gitu, kok salah kayak gitu. Tapi prinsipnya kayak gitu, minta izin untuk ngambil aset Google Maps dari email orang lain atau email kedua atau email yang berbeda akun gitu, Pak. Ya, Simple sih itu. jadi tidak harus sama ya. Jadi pertanyaan kan di sini Tidak harus sama. jadi tidak harus sama. Hanya ada step yang berbeda saja. Betul, Gitu. betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah bisa split testing di satu iklan? Split testing di satu iklan. Kalau Ya, split kan minimal 2 iklan biar tahu efektif yang. betul. Berarti dua Kalau iklan. yes, kecuali kalau targetingnya beda, iklannya sama boleh. Kan ada ads ya, ada ads copy. Target yang di split, yang dites itu kata kunci misalkan, atau yang dites itu lokasinya itu bisa. Ya. Seperti itu ya split testingnya. Sama aja sebenarnya sama meta ad kalau split testing polanya. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Oke, lanjut lagi dari Kak Sari. Untuk URL landing page, bukan ke website, tapi akun IG atau blog. Apakah bisa Oke. dan efektif? Eh, Instagram bisa efektif tidak. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan satu fitur yang keren di Google itu untuk remarketing nanam pixel. Secara teknis bisa kita arahkan iklan ke Instagram. Itu banyak juga yang melakukan hal itu. Cuma kita tidak bisa melakukan hal yang lebih. Hanya sekali sudah. Kalau pakai website atau minimal blog yang tadi, kita bisa nanam kode, Kang. Di Google tuh ada namanya pixel. Pixel ditanam di website kita, itu fungsinya untuk melacak atau menayangkan iklan berulang-ulang kepada visitor kita. Seperti teman-teman di sini sering lihat iklan kita, itu pakai remarketing. Jadi kemanapun lari, iklannya akan ngejar terus. Itu juga salah satu materi advance yang eh, diajarkan dan itu penting untuk bisnis. Karena kan orang jadi tertanam tuh. Oh ini bisnis ada terus nih. Ini kok nongol terus iklannya kayak gitu. Iya, seperti itu ya. Selanjutnya dari Kak Margo, oh ini banyak pertanyaan yang sama juga nih Kang, untuk malam ini. Mau iklan di Google Ads, itu masuknya itu pertamanya lewat mana Kang? Buka dashboard Google Ads itu gitu. Banyak yang belum tahu ternyata. Oke, dikasih clue ya. Eh, dari runutan awal itu ada di materi satu. Yang kedua, saya kasih clue. Google Ads itu lewat sini. Masuk lewat sini. Jadi nyari di Google. Nah, selamat datang gitu. Nah, kan ada klaim 3 juta nih. Gimana cara biar dapat gitu. Itu yang kita ajarin. Jadi masuknya lewat pencarian, masuk ke link Google, daftar, kemudian A, B, C, D sampai dengan dapat
klaim voucher yang 3 juta. Ini 3 juta, Pak. Sayang kalau nggak dipakai. Jadi lewat situ, Pak. Simple itu jawabannya pendek. Siap, 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 siap. Tinggal klik sign in ya, Kang ya. Hmm, dapat 3 juta. Programnya Google ini, ayo buruan. Sayang kalau nggak dipakai. Buru habis nanti. Iya, oke. Lanjut pertanyaannya dari Kak Christian. Kalau kita buat akun di Gmap, lalu kita iklan berbayar, bisa, Kang? Ya memang begitu polanya. Memang Kan begitu. kita ngumpulin di sini tuh biar, ayo lo beriklan, biar maps-nya tayang di paling atas, ketemu sama orang, diklik, datang ke lokasi, telepon, deal atau project gitu. Nah, Beriklan. Kalau organik kan ketumpuk sama yang lain, Pak. Coba deh googling sekarang bisnis siapa yang di atas gitu. pertanyaan selanjutnya itu munculnya di Gmap aja atau di penelusuran juga yang Ah, barusan? yang mana ya Yang yang ya, Christian ya, ya. tergantung settingan kita. Jadi eh, dasarnya iklan penelusuran itu untuk di Google penelusuran, Mas. Jadi kayak misalkan bisnisnya sunat laser. Nah, pakai F12 mobile. Wait. Nah, nah ini Instagram contoh yang tadi ya. Tapi dia bisa call. Atau ini web. Kemudian biasanya di bawah itu ada Maps. Nah, ini biasanya Maps itu tayang juga di halaman depan seperti yang di slide kita di presentasi tadi. Jadi posisinya ini ada sponsor, di atas sini ada iklan kita juga. Jadi double tuh. Otomatis kan kalau semakin banyak ada di paling atas, dapat rasio kliknya semakin gede. Ya akibatnya mereka lebih banyak kontak ke kita gitu. Gitu Pak. Jadi tayangnya di penelusuran sama di Google Maps. Oke. Oh, siap. Lanjut ya. 20 menit lagi. Mudah-mudahan. Yuk. Wah, tapi makin banyak pertanyaannya nih. Untuk awal, bagusnya spend iklan berapa per harinya? Ah, yang pertama untuk budget itu tergantung bisnis. Atau ini kita coba hitung deh. Ntar ya. Oke, dasarnya dari volume pencarian, Kang. Ini sekalian kita belajar buka buka dashboard ya. Mana tadi iklannya? Kata kunci. Nah, ini sekalian kita belajar bagaimana cara menghitung budget iklan. Misalkan di sini ada volume sebulan itu 9.000 pencarian. Taruh di sini atau yang udah ada ya. Eh, Sebulan itu ada 1.900 pencarian. Hitung per hari dibagi 30. Berarti sehari ada 64 pencarian. Nah, dari 64 pencarian itu nggak mungkin masuk ke kita semua. Minimal 10% lah kita dapat. Berarti kan kita dapat 6 klik, Kang, sehari. Nah, 6 klik ini dikali harga kata kuncinya. Tadi kalau yang di sini kan harga kata kuncinya itu 800 1.000 lah katakan gitu ya. Dikali 1.000 berarti kan cuma 6.000 kalau dikali 1.000. Jadi untuk satu kata kunci ini budgetnya 6.000. Nah, kalau dua kata kunci hitung ulang kata kunci. Jadi budgetnya itu sesuai dengan kata kunci yang dipakai sama volume yang ada. Itu ideal. Tapi bisa kita patok. Misalkan $1 tuh minimal ya. Ah, saya punya budget 20.000 ya. Udah pasang aja 20.000. Nanti tinggal dikonversi 20.000 ini dapat berapa klik akhirnya. Jadi minimalnya $1 Kang. Kalau masalah efektifnya itu tergantung dari volume bisnis masing-masing, volume kata kunci yang ada gitu. Apakah kita mau ambil semua atau hanya sebagian kecil aja gitu Kang. Iya, oke. Seperti itu ya, teman-teman, untuk masalah biaya iklan. Selanjutnya dari Kak Saiful Rohman, kalau websitenya pakai Google Site, apakah worth it untuk Google Ads?
Informasi Google Site itu akan dihapus dan mungkin udah dihapus kali ya, tidak akan ditayangkan lagi. Jadi minimal pakai Blogspot kalau mau pakai yang gratis. Nah, di sini kita kasih tahu domain itu ada yang 15 ribuan, Pak. Jadi lebih baik pakai domain sendiri, beli, server juga kita nanti bisa urunan biar tidak bayar mahal. Masuk belajar sendiri yang profesional. Kenapa? Bayangin deh, websitenya acak-acakan, websitenya jelek, pakai yang gratisan. Orang mau beli nggak? Apalagi kalau produk kita mahal. Misalkan jasa pekerjaan sumur bor gitu. Kan berapa tuh harga sumur bor? 20 juta, 15 juta gitu. Lihat website atau penawaran yang simple gitu aja, ya orang nggak akan mau beli lah. Mereka lihat impresi dulu, percaya dulu, wah ini bagus, segala macam, baru mereka memutuskan untuk beli. Jadi website itu vital. Kenapa kita mengajarkan dan menekankan harus website, biar hasilnya bagus, tidak buang duit gitu Pak. Kalau secara teknis, pakai Instagram pun bisa, pakai Linktree bisa. Cuma ya efektifnya ya itu tadi yang karena kita ngukurnya di belakang hasil, Pak. Iya, oke. Jadi paling efektif ya landing page ya, baik itu website maupun blog. Ya, betul. Sip, 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 sip. Ini ada yang nanya Kang, kalau biaya bikin web berapa kalau di Akang katanya. Ada yang nanya. Bikin web itu di sini minimal 1 juta sampai 1,5 kalau untuk landing page. Kalau yang profesional mulai dari 3 juta sampai 7 juta ke atas ada. Nah, itu mahal. Di materi ini kan diajarin gratis. Cuma mungkin butuh waktu untuk belajar, kemudian effort lah ya gitu. Karena tapi ini kan buat panjang tuh Bapak Ibu bisa sambil berjalan. Tapi kalau mau bikin cepet ya serahkan kepada ahlinya. Mau di kita silakan, mau di tempat lain juga silakan bebas. Cuman range harganya segitu. Paling tidak 1 juta harus keluar untuk bikin web. Nah, sementara materi website itu diajarin gitu. Jadi pilihan kalau itu. Silakan Bapak Ibu. Siap, siap, siap. Ini ada yang nanya bedanya Facebook Ad dan Google Ad. Tadi sudah disinggung, tapi mungkin bisa direkap lagi, Kang. Bedanya Baik. Facebook Ad atau Bedanya satu, yang punyanya beda. Mark Zuckerberg sama Sergey Brin. Kemudian platformnya beda, marketnya beda, behavior orangnya beda, cara iklannya beda, penawarannya beda, cara mainnya semuanya beda. Kalau Meta dengan Google, eh ambil simple deh, audiensnya beda. Tadi kalau di Google ngomongin orang yang butuh mencari kita, kita tinggal ada nih gitu ya. Kalau di Facebook kita nawarin dari 10 ribu orang berapa yang masuk. Kalau di Google dari 10 orang berapa yang jadi itu. Karena dasarnya kan Google tuh orang yang nyari kalau yang penelusurannya. Lebih dekat ke hasil, terutama untuk teman-teman yang main jasa itu di Google. Titik. Menurut kita mau dengerin silahkan, mau enggak juga silahkan. Kenapa ngomong begitu? Ya kita udah punya histori sekian tahun ke belakang. Sudah buang duit banyak, sudah testing, rugi boncos juga sudah, ratusan juta juga sudah keluar banyak. Jadi didengerin mangga enggak juga enggak apa-apa. Kalau di Meta untuk retail bagus, untuk akuisisi orang satu-satu itu bagus. Jadi te- polanya yang berbeda, Kang. Iya, Semuanya kali semuanya beda itu. beda. Ya kayak Facebook Ad, ada TikTok Ads itu beda juga. Nah, ini Google Ads beda sendiri gitu. Seperti itu. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Begitu. Oke, ini ada yang udah praktek nih. Nanya soal GTM. Gimana cara Siap. pasangnya? Nah, ini Oke, udah mau demo? praktek. Demo cukup nggak waktunya? Gak cukup sih. Gak cukup. Ah, ya informasi cara pasang juga ada. Sampai ke pelacakan konversi ada. Cara pasangnya mudah, tinggal pasang tracking, hubungkan antara konversi Google sama sama trigger yang ada di GTM, terus dicek kalau udah oke, connect, udah beres. Simple. Sorry Ya, ini kalau kalau teknik yang panjang-panjang mungkin kita nggak bisa demoin karena
terbatas Ya, oleh waktu. banyak pertanyaan yang harus dijawab ya. Iya, tapi materinya udah ada di kelas lanjutan ya. Jadi di sana udah ada materi soal GTM dari A sampai Z-nya gitu. Dan bisa Betul. konsultasi juga. Selanjutnya dari Kak Saiful Rohman, gimana tipsnya memasang iklan properti supaya mendatangkan banyak hot lead? Oke, ini PR harus funneling seperti yang sedang kita kerjakan. Jadi kita tidak banyak menghandle iklan properti, jujur ya. Jadi secara real case kita sedikit kasusnya. Cuma secara pola itu hampir sama dan bisa kita duplikasi. Misalkan kita membuat acara ngumpulin orang untuk cara dapat rumah tanpa riba misalkan, atau cara mendapatkan rumah dengan metode A, B, C gitu. Jadi ngumpulin orang tuh pola seperti ini diedukasi, kemudian ya mau nyari reseller, mau nyari pembelinya seperti itu Kang. Jadi kalau jualan langsung Bapak dan Ibu harus spend budget agak banyak untuk mengakuisisi satu orang. Dan PR-nya pun websitenya itu harus cakep mewakili semua. Nah, saya belakangan ada info, ada eh, virtual tour. Kalau untuk yang main properti, virtual tour itu kayak, saya bentar ya, sekalian saya liatin deh. Ini untuk presentasi kepada calon pembeli properti yang ada di luar. Jadi kita ngasih informasi yang jelas melalui media. Contoh nih. Nah, jadi contoh penawarannya itu sudah sangat jelas. Jadi orang tuh bisa mengakses ke semua ruangan tanpa perlu survei ke lokasi gitu ya. Jadi dia bisa tahu ruangan-ruangannya, bisa bolak-balik, lihat halaman, lihat kamar segala macam dibentuk pakai virtual tour di websitenya. Jadi websitenya sudah canggih gitu. Nah, dengan website yang canggih, kelihatan luxury, kemudian offeringnya bagus. Offering itu kayak ya penawaran promo, diskon, scarcity-nya itu cakep. Nah, itu kemungkinan besar dapat lead lebih bagus daripada iklan yang biasa aja. Jadi kuncinya adalah di presentasi, Pak. Di presentasi. Tuh. Ya, jadi tidak bisa hard sell langsung kayak jualan yang Kacang harganya goreng. murah ya. Betul. Dan memang kelas properti, kelas umroh itu kan dia ada khusus membahas masalah itu. Ya, betul. Selanjutnya dari Kak Hasan, salam kenal. Kang Hasan, salam kenal juga. Boleh minta nomornya Kang WA Kang Ali. Nah, untuk kontak Kang Ali bisa lewat tim ya. Jadi ini minta nomor WA-nya Kang katanya. Ya, Bisa ya. lewat tim, nanti apa yang mau disampaikan atau ada pertanyaan atau mau pesan jasa bisa lewat tim ya. Seperti Mhm. itu. Yang Kang Dika, yang linknya saya posting juga di grup ya. Oke, selanjutnya eh dari Kak Nizar, campaign tidak bekerja, tidak ada data dan campaign yang tertangguhkan. Tips Oke. buat akun agar tidak tertangguhkan, gitu Kang. Tipsnya, yang pertama ikuti aturan. Jadi Bapak atau saya manggilnya apa ya, Mas ya. Mas harus paham dulu produk yang dijual itu apa, melanggar aturan atau tidak. Uh, Tidak melanggar aturan. Oke, Google itu kadang-kadang random check dia, ngecek kita tuh robot bukan gitu, atau akun yang sengaja dibuat untuk sesuatu bukan. Jadi random check Google. Nah, di Google itu kita bisa menghubungi mereka dua arah. Ya seperti yang tadi, formulir mana ya? Nah, pakai formulir-formulir begini, menghubungi mereka, minta, Google, tolong cek saya manual review. Kenapa saya ditangguhkan? Bisa ngomong begitu kalau di Google. Nah, mereka review, mereka cek, oh oke, saya buka lagi, aktif jalan lagi. Beda sama di Meta, kalau Meta bermasalah, akunnya paten tuh, permanen. Kalau di Google, dasarnya iklan nggak jalan itu karena akun suspend itu harus dibenerin dulu. Kalau misalkan pindah ke tempat yang lain atau bikin akun yang baru, itu dia akan suspend juga karena dia tahu itu kita gitu.
Jadi gitu harus dibuka dulu, eh, harus dibenerin dulu akun pertama baru bisa buka-buka akun yang lain gitu. Ya, sip, Silahkan Pak. sip. Selanjutnya dari Kak Andi Pranata. Untuk batasan winning campaign itu berapa persen dari budget? Bisa dicontohin, Kang? Kalau itu balik lagi ke preferensi bisnis ya. Kalau di Google itu ada yang 50-50, bukan 50, 100%. Bahkan 150% atau di bawah itu juga bekerja gitu. Nah, kalau kasusnya yang mana Kang ya contoh rental mobil PO Bus lah ya gitu. PO Bus itu dia 500 bukan 500 1000% ya. Budgetnya 5 juta dapat omset 80 berarti kan sekitar marginnya gede tuh. Jadi kalau dari kita, tergantung produk ya. Kalau produknya retail satu-satu atau yang harganya kecil, itu 100% diambil karena profit kan, tinggal digulung gitu. Kalau untuk jasa itu rasanya nggak mungkin 100%. Itu bisa jadi 5, 500 sampai 1000%. Iklan 100.000 bisa dapat project, misalkan yang harga 1 juta, 2 juta gitu. Kayak gitu. Jadi berapa persen itu tidak ada hitungannya, Pak. Cuma kalau dari kita, clue-nya minimal tutup modal untuk iklan, kita bisa dapetin return order selanjutnya. Jadi kayak laundry lah. Laundry, misalkan iklan 100.000, dapat untung dari beberapa pekerjaan 100.000. Untuk saat ini, minggu depan dia nyuci lagi. Bulan depan dia nyuci lagi. Jadi keuntungannya bukan di sekarang, tapi di besok dan lusa. Gitu, Pak. Kalau di yang custom jaket gimana, Kang? Yang lagi dikerjain? Kalau custom jaket, buka deh ya, mana ya. Kalau custom jaket itu, ini kan saya nggak retail ya, nggak retail, tapi satu orang pesannya bisa banyak, bisa selosin, dua losin, tiga losin, 20, 30 gitu. Marginnya 100.000. Jadi iklan 100.000 nih misal. Kemarin tuh habis iklan 100, iklan 200.000 dapat satu. Untungnya 2.500.000. Berarti kan iklan 200.000 dapat pekerjaan yang untungnya 2.500.000 Pak. Berapa persen tuh? 1.000% ya. Saya kurang pinter berhitung, cuman kayak gitu. Iklannya 200.000, dapat ini keuntungan ya, bukan omset. Omsetnya 10, 8 jutaan ya, 8 juta apa berapa gitu. Ya gitu. Karena polanya mainnya besar, belum di jasa gitu. Kalau Iya. pekerjaan konveksi aja, konveksi iklan 200.000, dapat satu klien, tapi kan dia per ordernya bisa ribuan, bisa ratusan, uangnya lebih banyak gitu. Ya, jadi mungkin gambarannya kalau dibandingin sama Meta ya, Meta ini kan sekarang rata-rata ngiklan 100.000, untung 100.000 gitu ya. Misalnya Mhm. untuk profitnya ya, eh, misalnya omset 200.000, 100.000 buat iklan, profit bersihnya 100.000. Jadi 50-50 lah ya. Ya, Gambarannya di Meta gitu, pengalaman kita. Nah, kalau di Google ini masih jauh gitu. Iklan 100.000, kita untungnya bisa dapat 500.000, bisa dapat 1 juta dari iklan 100.000. Jadi bisa 5 kali lipat, bisa 10 kali lipat, tergantung dari bisnis jasa masing-masing. Jadi itu masih range normal ya di Google Ads itu bisa seperti itu. Coba kalau di Meta Ads kan nggak mungkin untuk menghasilkan seperti itu, susah banget. Walaupun bisa paling beberapa hari doang gitu, nggak stabil. stabilnya. Jadi kalau winning campaign di Google Ads itu, kalau menanyakan winning campaign, kalau kita sih selama nutup iklan aja itu udah oke, karena berharap dari repeat order itu. Jadi impas pun disebut winning. Nah gitu ya, tapi di kenyataannya Google Ads ini bisa sampai 5 kali, 10 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat pun masih wajar kalau di Google Ads masih bisa. Yes, Yang betul, sangat betul. Di Meta Ads, Apalagi kalau marketnya B2B misalkan, dapat ya satu project aja. betul 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 betul. Oke, soal waktu Kang gimana? Kayaknya 5 menit terakhir lah Kang. Ini pasien 11.30-an. Oke, kita pakai ini aja reminder aja ya Kang ya.
Karena Oke, oke. pertanyaan ini saya lihat chat itu tidak berkurang, malah terus-menerus bertambah dan mohon maaf tidak bisa kita jawab semuanya karena memang waktu dan kondisi. Tapi kita punya niat itu ingin mengedukasi teman-teman pebisnis, teman-teman advertiser, teman-teman yang lagi belajar digital marketing untuk mencoba belajar praktek Google Ads. Karena Google Ads ini masih kosong, masih lowong gitu ya, masih masih jarang yang mengajarkan apalagi dengan biaya yang sangat terjangkau. Biasanya itu kalau teman-teman cari, biasanya kelasnya itu eh, offline ya, yang 2 hari, 3 hari, bayarnya 3 juta, bayarnya 2 juta. Setelah itu dapat modul yang tebel, tapi nggak ada grup support, nggak ada rekaman pelajarannya, nggak bisa diulang gitu. Nah, ini kesempatan kita kasih kelas nih yang sangat lengkap materinya, belajar langsung sama Kang Ali yang udah pengalaman beriklan lebih dari 10 tahun. Dan teman-teman hadir di sini itu sebagai bukti dari skillnya Kang Ali. Karena bisa menghadirkan ratusan orang di Zoom sampai tadi 350, 360 itu hasil dari skill iklannya Kang Ali. Jadi bisa langsung nih Siap, siap. belajar ke Kang Ali yang udah expert dalam beriklan. Bahkan dari Oh. sini pun jangan kaget kalau lihat wajah Kang Ali terus nanti menghantui. Nah, itu skill Kang Ali untuk masalah beriklan, terutama di Google Ads ya. Gimana Kang? Gitu. Bosan kayaknya lihat saya terus iklannya kan, muka Ya, saya kan. dan siap-siap aja ya melihat Kang Ali setiap hari di iklan gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar seperti itu, praktek di Google Ads, kita kasih tahu caranya. Bahkan nanti remarketingnya itu iklan di Google Ads, tapi bisa muncul juga di Di mana-mana. Instagram, di Facebook ya. Nah, ini dengan materi-materi dan fasilitas yang sudah kita siapkan semuanya, bahkan untuk malam ini dikasih juga Meta Ad yang di batch-batch sebelumnya itu tidak ada. Nah, Mm-mm. bisa jadi Perdana ini. di minggu depan atau waktu ke depannya kita nggak tahu nih penawarannya seperti apa. Bisa jadi berubah, bisa jadi harganya naik, bisa jadi bonusnya yang berkurang, kita nggak tahu. Jadi untuk penawaran malam ini seperti ini, dapat Sembunyiin Kang nih. semuanya ya, dapat 3 ekor sekaligus, Tuh, dapat sembunyiin. trik mendapatkan voucher Google Ads 3 juta yang sebenarnya ada trik-trikinya kalau daftar sendiri ada trik-triknya. Nah, ini dikasih tahu caranya dan bisa diulang-ulang. Dan hanya 2 hari ke depan ya, Bapak Ibu. Jadi nanti hari Sabtu, Minggu itu ditutup ya. Minggu terakhir ditutup. Jadi setelah Ah, itu harga kembali normal dan tidak ada enggak, bonus-bonus. Kang Tidak ada. Angga, ini siapa yang bikin sih? Kenapa materi meta ada? Nggak tahu nih, salah edit atau Ah, gimana. Saya juga baru lihat soalnya. ini Dika nih kayak ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi sisa waktu silakan dimanfaatkan untuk kesempatan ini maksimal 2 hari ke depan. Dan supaya tidak lupa, saya juga izin mengingatkan nanti di grup menginformasikan kembali untuk mau konsultasi dulu boleh ada link konsultasi di grup ya ke admin kita Kang Dika dan Kang Rudi. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti di grup kita konsultasi masalah teknis, masalah Google Ads, masalah study case, masalah konsultasi pribadi, nanti ada ya. Oke, mungkin dari kita itu aja. Dan kita sampaikan terima kasih banyak sudah membersamai, memperhatikan dari awal tadi jam setengah 8 sampai sekarang jam setengah 11, 3 jam luar biasa. Apalagi teman-teman yang dari wilayah Indonesia Tengah bahkan Indonesia Timur juga banyak gitu ya. Berarti sekarang udah setengah satu kalau di sana. Sungguh luar biasa sekali. Wow. Kita doakan intinya semuanya kita ingin bersama-sama lancar ya dalam usaha kita, dalam ikhtiar kita, dalam bisnis kita bisa
bertahan, bahkan berkembang terus, bahkan menjadi besar ya, sesuai dengan cita-cita masing-masing. Terakhir Amin. kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mohon maaf ya, tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Kalau Iya, mau konsultasi kebanyakan. seperti kalau mau konsultasi seperti ini lagi, baik di Zoom kedua ataupun di grup, langsung aja. Informasinya udah saya posting di grup ya, tinggal kontak adminnya, tinggal transfer lalu konfirmasi. Nanti dibantu sama admin 1 sampai 2 hari ke depan karena biasanya padat ya adminnya, nggak langsung di saat itu juga bisa ada proses waktu 1 sampai 2 hari. Intinya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedia hadir di acara Zoom malam ini. Oke, karena sudah malam, silakan saya izinkan Bapak Ibu untuk live terlebih dahulu Terima kasih dari banyak. room kali ini. Terima kasih. Kita akan exit setelah Bapak Ibu exit. Recording stopped. Dipersilahkan ya. Iya, tadi total 350 peserta ya. Alhamdulillah stay semua ini, Kang. Stay semua sekarang udah berkurang keluar nih satu orang Heeh, menuju heeh. ruangan Hati-hati, pintunya penuh. 140 140